Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Sinar Teknik Channel. Semoga kawan-kawan semua dimanapun berada senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan dalam setiap urusan dunia dan akhirat. Amin. Kawan-kawan, ini di depan saya ada sebuah mesin freezer jadi saya mau berbagi pengalaman seperti biasa ditunjukkan untuk para pemula. Saya mau ngasih ngasih tip atau solusi sama kawan-kawan yang pemula ya. Ini bagaimana cara ngisi freon agar tidak terjadi kebuntuan ya. Jadi gini kawan, ini posisi sedang di vakum body ya. Ini udah habis anginnya. Ini mau saya segel. Jadi ini mesin ini masih keadaan running ya, masih jalan ya. Ini freon selang manifold, ini tanpa manifold ya. Ini hanya selang aja karena manifold saya ada bocor dikit. Khawatir nanti dia masih ngisep angin, jadi saya langsung ke selang aja. Jadi gini kawan, ini kita segel dulu sebentar ya kawan ya. Ini tonton video ini ya biar nggak gagal paham. Ini kompresor sedang running, ini proses vakum body. Terus ini mau saya segel karena ini udah hampa udara ya. Ini saya segel dulu. Ketika ini udah tersegel ya, kita cabut dulu stop kontaknya. Sorry, ini adanya di belakang agak susah, saya cabut dulu. Oke, posisi mesin keadaan mati kawan ya, udah saya cabut. Kipas juga sudah berhenti. Ini sekarang saya mau isi freon dalam keadaan mesin mati kawan ya. Ini saya buka full aja. Kita isi freon sampai memenuhi seluruh bodi, maksudnya seluruh evaporator, kondensor. Biasanya dia itu kalau sudah full itu di posisi 60 PSI ya, kalau sudah full ya kawan ya. Ini berhubung karena manifold sayanya agak sedikit bocor, jadi saya langsung pakai selang dulu ya. Nanti baru saya pakai manifold biar kawan-kawan lihat. Ini udah terisi penuh ya. Kita tutup dulu, saya mau pakai manifold. Oke, ini saya tutup dulu. Ini saya buka di pengisian. Oke. Posisi freon masih di bawah 50 ya, ini kelihatan. Nanti coba mau saya isi lagi. Biar naik sampai ke 60 nggak apa-apa.
Kita tutup dulu di posisi belum nyampe 50 ya, 45. Saya tutup dulu. Setelah itu kita colok. Oke. Freon belum turun, coba kita tunggu dulu sejenak. Freon di 5 PSI. Kita tunggu dulu, jangan diisi dulu. Bodi sudah mulai hangat, tapi belum sampai ke filter ya. Dia masih menunjukkan di 5 PSI, 5 PSI kurang sedikit. Coba saya tambahin dulu. Oke, freon sudah habis. Ini udah di 7 PSI. Ini mau saya cabut dulu. Saya pengen tahu bahwa freonnya itu mampet atau enggak gitu kawan ya. Kita tunggu. Kalau freonnya mampet, biasanya kalau misalnya mesin dicabut, jarum manifoldnya itu nggak mau naik, itu tandanya freonnya mampet ya. Jadi ada kebuntuan di sini. Ini berangsur-angsur naik, kita tunggu sampai ke titik 50 atau 60, nanti baru kita colok ulang. Ini nggak saya skip ya kawan ya, karena saya mau langsung, maksudnya biar kawan-kawan lihat. Setelah freezer dicabut, dia itu menunggu sampai freonnya itu merata. Kalau freon sudah di posisi 50 ke atas, ke 60, dia itu tandanya udah rata. Tapi kalau freonnya udah nyampe ke 70, berarti dia kebanyakan. Karena buat standarnya tuh posisi mati untuk freezer ataupun kulkas standarnya itu 60. Oke, ini saya skip aja, khawatir ini juga pasti kawan-kawan skip juga. Nanti saya skip, nanti berapa lama durasinya nanti saya infokan. Sorry keskip
keskip ya kawan. Tadi ketika saya colokin saya lupa ambil record ini apa gambarnya. Cuma ini tadi nyalanya naik ke 60 PSI nya dia sekitar kurang lebih ya, itu 5 menitan kawan. Dari pertama dicabut kurang lebih 60 menit, terus saya colokin lagi ini langsung turun segini. Ini enggak saya tambah freon lagi karena emang udah kosong nih. Ini udah kosong, udah nggak ada isinya nih. Ini kan saya buka nih, tuh udah nggak ada isinya. Ini saya buka, emang udah kosong kawan ya. Jadi begitu cara ngisinya. Bisa ngisi kulkas gitu kan, ataupun freezer itu sebelum dinyalakan mesinnya gitu, bisa dia diisi dulu gitu sampai full ya, pokoknya seperti itu kawan. Biasanya dia itu posisi mati biasanya di 60 PSI kawan ya, di 60 PSI itu untuk standarnya gitu kan. 60 ke bawah atau misalnya 50 55 gitu, tapi kalau udah nyampe 70 apalagi ke 80 biasanya dia ketika di start dia udah nggak mungkin jalan sih biasanya sih gitu. Jadi dia standarnya di 60 PSI kawan ya. Untuk ampernya 1,4. Ini 1,4. Terus untuk filternya ini udah panas malah nih. Freon manteng di 7 PSI kawan ini. Ini udah panas sekali kawan ya. Sebenarnya saya mengerjakan freezer itu ada 3 unit sih. Itu di belakang ada 2, kondisinya sama. Ini karena mampet sebetulnya ya, karena mampet jadi sudah saya flashing. Cuman kan karena video dari saya nih untuk masalah flashing itu udah sering saya update gitu kan, maksudnya sering saya upload gitu kan. Jadi cara flashingnya itu nggak saya ambil gambar ya, saya cuma ngambil gambar maksudnya ngisi freon itu tanpa mesin itu nyala gitu kawan ya. Tapi tetap aja kawan ya, ketika misalnya anggaplah udah diisi full gitu kan, ketika mesin mati terus udah ditutup, ketika dicolokin misalnya dia ternyata freonnya masih kurang, ampernya belum sesuai, ya tetap harus ditambahin juga ya dikit-dikit kawan ya. Cuma nih ya kawan ya, yang sering gitu kan, yang sering saya lakukan itu biasanya ketika saya udah ngefullin nyampe ke 60 gitu kan, 60 PSI, ketika dicolok gitu kan, itu biasanya paling nambah sedikit aja gitu, biasanya nambah sedikit aja. Biasanya tuh udah di atas 0 PSI kawan, udah di atas 0 ya, entah itu 4 PSI entah itu 5, biasanya udah sampai segitu kawan, nggak minus ya. Ketika misalnya memang freonnya itu dalam keadaan mati udah mencapai 60 PSI gitu kan, ketika misalnya udah dicolokin biasanya tuh freon tuh udah di atas 0 PSI. Biasanya saya nambah dikit-dikit aja gitu kawan, dan jarang gagal pengisian seperti itu. Kalau yang ini nih sebelumnya pernah juga nih ngisi dalam keadaan running gitu kan, dia mampet, dalam keadaan running mampet ya. Itu pernah, maksudnya untuk yang freezer ini kawan ya. Ini caranya seperti itu. Jadi colokin aja, maksudnya dicabut aja isi freon sampai full sampai 60 PSI. Kalau misalnya dia belum sanggup sampai 60 PSI, karena kan di sini kan hawanya dingin ya, hawa dingin. Kalau ketika di sini hawa dingin dia nggak mau naik gitu kawan ya. Jadi direndam aja di air dalam gayung gitu kan, intinya direndam biar dia itu tensinya naik, nanti dia sanggup nyampe ke ngisi ke 60 PSI gitu kawan ya. Diperhatikan ampernya. Terus kalau untuk standar di manifoldnya biasanya 10 ke bawah lah biasanya, 5 10 jarang nyampe ketemu 15 tuh jarang sekali kawan ya. Rata-rata ya 10 ke bawah gitu, 5 sampai 10 gitu kawan. Dah mungkin cukup ya video dari saya. Kalau misalnya kawan-kawan ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar ya. Kalau misalnya saya ada sempat, ada waktu, saya ngeliat, insya Allah saya balas. Kalau yang bisa saya jawab, saya jawab. Kalau yang nggak bisa, saya pasti bilang saya nggak bisa gitu kawan ya. Oke, sepertinya cukup video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.